Kita bawa lagi ke masalah ekonomi ya. Coba teman-teman di sini ngelihat berapa banyak yang ngerokok, berapa banyak yang nge-vape, berapa dari lu orang itu yang selalu ngerokok dan nge-vape. Coba hitung aja berapa pengeluaran lu itu dalam sebulan, lu itu beli rokok, lu beli vape. Sekarang itu kondisi kesehatan di masyarakat pedesaan itu juga kalau tidak lebih parah, mungkin sama parahnya kayak di daerah perkotaan. Podcast ini merupakan opini pribadinya gue, dan opini pribadi gue itu dibangun berdasarkan research papers yang gue baca dan gue telaah, yang menurut gue itu kredibel. Dan podcast ini bukan medical advice. Dan juga kalau bagi teman-teman yang merasa video ini bermanfaat, please subscribe, share, dan komen. Semua komen gue terima. Lu mau komen positif, mau komen hujatan, it's fine. Oke, langsung komen. Thank you so much guys, semoga bermanfaat. Halo Ko Felix, hari ini kita mau bahas tentang sebenarnya sehat itu cuma untuk orang kaya aja atau sebenarnya sehat itu bisa di general kok untuk semua orang gitu loh kok. Oke, jadi kalau menurut gue, ya nggak, udah pasti nggak lah ya. Orang sehat itu bukan cuma, sehat itu bukan cuma untuk orang kaya. Cuma permasalahan yang gue lihat sekarang ya, eh, adalah pengetahuan kita. Pengetahuan kita soal makanan itu makin lama makin nggak ada. Dan karena gue ini orang kampung sebenarnya, kan gue tinggal itu di Kebun Evi, di Kabupaten Karo, itu sekitar 3 jam dari Medan. Dan gue itu tinggal di desa kecil, yang kakaknya itu sekitar 300-400 kakak lah ya. Dan kalau gue ngelihat ya, orang pedesaan kita itu makin lama makin nggak sehat. Dan bisa bisa kita argumenkan bahwa sekarang itu di pedesaan malahan lebih tidak sehat daripada di orang-orang di perkotaan. Kenapa gue bisa ngomong seperti itu ya? Gue ngelihat satu, tingkat obesitas itu makin parah. Terus yang kedua, penetrasi ultra processed foods itu ke anak-anak di pedesaan itu tinggi sekali ya. Jadi kalau teman-teman ngelihat itu kayak di warung-warung di desa itu dan segala macam, itu semua ultra processed foods. Dan teman-teman bisa ngelihat, kalau gua ngelihat sendiri ya dengan mata kepala gue sendiri, itu tingkat obesitas anak-anak di pedesaan itu makin lama makin tinggi. Dan kalau gua ngelihat di mana kalau seandainya apa, kalau di desanya kita ya, itu kan ada kadang ada orang meninggal, ada acara dan segala macam. Gua ngelihat tuh makin lama itu makin muda sih. Nggak cuma bukan bukan apa, kalau dulu kan kita berpikiran bahwa orang desa itu hidupnya lama ya, hidupnya itu tua, maksudnya, di atas 80 tahun dan segala macam. Tapi sekarang udah enggak sih, udah bukan kayak begitu. Gua baru aja ini gue ingat sekali, ini terbersih, maksudnya maksudnya ini betul gue terngiang-ngiang sekali nih, pengalaman ini. Gue ingat sekitar tahun lalu itu kan, tetangganya kita, tetangga di kebun ya, tetangga kita itu petani kopi. Dan lahannya itu kalau di daerah Kebun Evi itu, dia naik, turun naik, jadi daerah pegunungan. Suami istri itu petani kopi, dan kita tahu itu aktivitas fisik masih tinggi. Cuma, dua-duanya obesitas. Dan gue bisa tebak dari pola makan dan minumnya itu, gue takutnya itu dua-dua udah masuk pre-diabetes kalau nggak diabetes. Kenapa? Karena kelihatan ya, itu nomor satu. Terus yang kedua, pada saat kita itu, kita ada sedikit, urusan administrasi yang mau kita selesain, dia datang, terus minta tanda tangannya gue. Terus gue tanda tangan. Kita kasih kopi dan segala macam seperti biasa, seperti tetangga yang baik. Terus, kita ngasih kopi, udah kasih gula ya. Gulanya udah banyak dia taruh ke dalam apa, minuman kopi, udah taruh ke kopi itu. Itu pun masih kurang. Itu pun dia masih minta lebih, gula itu. Dan gua ngelihat, "Wah men, ini aja menurut gua udah manisnya minta ampun deh. Lu minta lagi gula itu." Gila, jadi gua bisa bilang bahwa sekarang itu, kondisi kesehatan di masyarakat pedesaan itu juga kalau tidak lebih parah, mungkin sama parahnya kayak di daerah perkotaan, itu. Itu yang ya apa, maksudnya Oke. bagi gue itu yang sangat-sangat jelas sih. Oke, ini menarik kok. Pas banget kok mungkin lagi bawa-bawa dengan topik tentang di pedesaan ya kok. Mungkin saya juga mau minta pendapat menurut Koko nih kok. Kalau pola hidup yang sehat nih ya, kita ngomong sama-sama pola hidup yang sehat. Sebenarnya tuh pola hidup yang sehat tuh sebenarnya sederhana atau lebih mahal kok malah? Sebenarnya sih sangat-sangat sederhana sih kalau menurut gue ya, pola hidup yang sehat itu ya. Malahan pola hidup yang tidak sehat itu menurut gue jadi mahal.
Simple. Jadi kan orang selalu ributin soal, protein hewani itu mahal, daging-dagingan mahal dan segala macam. Menurut gua, yang bikin mahal itu kita berasa mahal karena kita itu malahan kebanyakan jajan. Coba lu bayangin, coba teman-teman bayangin aja ya, teman-teman ke minimarket. Lu coba lihat aja, catat aja itu, berapa sering lu ke minimarket, berapa sering lu beli jajanan, dan coba dihitung aja, ditambahin aja itu, berapa banyak dalam sehari lu keluar itu untuk jajanan. Gua yakin kalau uang-uang jajanan itu kita kita simpen dan kita beliin makanan yang beneran, gua yakin lu kenyang dengan makanan yang beneran, dengan protein hewani yang cukup. Telur aja sebenarnya nggak terlalu mahal. Kalau kita bayangin telur ya, lu coba bayangin bagi teman-teman di sini karena kita kita bawa lagi ke masalah ekonomi ya. Coba teman-teman di sini ngelihat berapa banyak yang rokok, berapa banyak yang nge-vape, berapa dari lu orang itu yang selalu ngerokok dan nge-vape. Coba hitung aja berapa pengeluaran lu itu dalam sebulan, lu itu beli rokok, lu beli vape. Coba dihitung, terus lu tambahin. Berapa banyak telur yang bisa lu beli, berapa banyak ayam yang lu bisa beli, berapa banyak ikan yang lu bisa beli, berapa banyak daging sapi yang lu bisa beli. Gua yakin itu kekumpul. Gua yakin. Itu sih. Jadi menurut gua itu kita dibilang gaya hidup sehat itu mahal. Bagi gua yang mahalnya justru kalau misalnya lu jajanan justru dengan pola hidup yang nggak sehat. Gitu. Oke, menarik nih kok. Mungkin kita juga tahu nih ya, kok salah satu mungkin pola hidup yang sehat adalah tidak lepas dari olahraga ya kok. Nah, kalau olahraga nih menurut Kokoh, orang kan selalu bilang, aduh males nih ke gym, mahal segala macam. Sebenarnya olahraga itu bisa nggak sih kok gratis? Sebenarnya bisa, sangat-sangat bisa. Lu kerjanya di rumah. Kalau saya lu pakai free weight, kalau pakai berat badan lu, body weight exercise, lu beli aja ya. Kalau misalnya lu mau beli dumbbell atau lu mau beli barbell dan segala macam ya lu bisa lah koleksi sedikit. Tapi bagi gue itu nggak seharusnya, nggak maksudnya tidak tidak apa namanya ya, nggak gym itu bukan keharusan, ngerti kan? Kalau misalnya lu ada budget dan segala macam, gue prefer lu ke gym karena alatnya lebih lengkap. Tapi kalaupun lu budget terbatas, di rumah itu bisa sih. Di rumah itu sangat-sangat bisa. Lu bisa sit up, lu bisa push up, lu bisa mobility exercise. Banyak banyak hal yang bisa lu kerjain itu di rumah. Definitely. Yap. Oke, berarti alasan aja lah ya sebenarnya ya kok. Alasan lah, itu bener bagi gue itu hidup sehat itu kalau mahal dan segala macam itu alasan. Itu bener-bener alasan luar biasa sih. Oke, ini kok ada satu yang saya riset juga nih kok. Salah satu pola hidup sehat adalah pola tidur dan manajemen stres yang sehat nih kok. Nah, menurut Koko, apakah pola tidur dan manajemen stres itu harus mengeluarkan uang kok? Tidur dan pola manajemen stres sama sekali gak keluar duit sih. Tapi enggak, mari kita ngomong dulu. Bagi gua pribadi ya, suplementasi itu penting. Dan gue berasa supplementation itu definitely betul-betul membantu sekali di kesehatan gue in general. Salah satunya adalah membantu kualitas tidur gue. Contoh, Propolis itu membantu menurunkan oksidasi, menurunkan inflamasi, terus magnesium. Itu juga bagi gue dua itu penting sekali sih untuk tidur ya. Gue berasa sekali itu. Kualitas tidur gue itu jauh lebih lebih oke setelah gue tuh rutin konsumsi seperti itu. Jadi kalau seandainya, terus yang kedua, pola makan yang benar dan olahraga yang intens, itu juga betul-betul membantu sekali kita itu mengontrol stres dan menjaga kualitas tidur kita. Jadi, kualitas tidur dan gimana kita menghandle stres itu sangat-sangat terpengaruh sekali dari gimana kita itu menjalankan kehidupan kita sehari-hari sih. Itu nggak terlepas dari itu. Oke, ini pertanyaan terakhir ya kok dari saya kok. Kalau menurut Koko nih, secara pola makan dan gaya hidup sehat itu kan tergantung diri kita sendiri ya kok sebenarnya. Tapi sebenarnya menurut Koko ada nggak peran lingkungan sosial dalam kita mau menjalani gaya hidup yang sehat kok? Apakah harus keluar jadi banyak biaya? Enggak, lingkungan sekitar maksudnya dari sisi maksudnya social social circle-nya kita? Dari teman, lingkungan, dan segala macam? Oh, bagi gue itu sangat-sangat berpengaruh sih. Kalau seandainya lu yang mentalnya kurang kurang kuat ya, kalau gue sih gue biasa aja. Gue itu sangat-sangat tidak terpengaruh sama lingkungan sekitar gue.
Tapi kalau bagi teman-teman yang masih labil dan segala macam, bagi gue itu lebih bagus lu kelilingilah diri lu itu dengan orang-orang yang sepaham. Simpelnya kayak gini sih, ada kata-kata bagus dalam bahasa Inggris ya. Ini untuk semua aspek kehidupan sih. Birds of the same feathers flock together. Artinya burung dengan bulu yang sama selalu akan terbang bersamaan. Jadi kalau lu bukan penipu, kalau lu itu orangnya baik-baik, lu orang biasa-biasa aja, tiba-tiba lu tiba-tiba masuk ke lingkungan penipu, ya lu udah otomatis jadi penipu, udah pasti, lu akan terpengaruh sekali. Jadi kalau misalnya lu mau hidup sehat, lu mau berolahraga, lu mau berhenti ngerokok dan segala macam, pindahlah ke lingkungan yang dimana orang-orang itu memprioritaskan olahraga, makan yang bener, nggak ngerokok, nggak nge-vape, tidur yang bener. Nah, begitu lu mengelilingi diri lu itu dengan orang-orang sekitar yang seperti itu, udah otomatis lu akan terbawa. Jadi bagi gue tuh lingkungan sekitar sangat-sangat berpengaruh, definitely. Oke, jadi bagi teman-teman yang mau hidup sehat, bagi gue tuh simple. Hidup sehat tuh nggak susah, tidak mahal, tapi ada strateginya. Maksudnya ya lu kurangin jajanan lu, kalau bisa nolin aja jajanan lu dari minimarket. Utamakan protein hewani, lu stop ngerokok, lu ngelihat uang yang berapa banyak yang lu bisa save. Terus dan kelilingilah diri lu itu dengan orang-orang yang sepaham. Karena itu akan sangat-sangat membantu dan memotivasi lu tuh menjadi hidup lu lebih sehat lagi. Oke, semoga bermanfaat.